Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A semester 5 Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini kami akan menampilkan video praktik sesi konseling individual menggunakan teknik CBT dengan judul Penurunan Prestasi Akademik guna memenuhi tugas mata kuliah praktikum teknik-teknik konseling dengan dosen pengampu Bunda Mega Arya Monika MPD. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vera Puspita. Dan perkenalkan, nama saya Patrotul Aini. Perkenalkan, nama saya Zandra Hafiz. Perkenalkan, nama saya Imerta Zara Janah. Perkenalkan, nama saya Rini Andiah Putri. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Halo, gimana kabarnya Kak Zandra? Alhamdulillah sehat, Mbak. Jadi perjalanannya ke sini lumayan lancar apa macet? Agak macet tadi di jalan, ya. Makanya agak terlambat beberapa menit ini. Oh, jadi jarak rumahnya ke sini cukup lama ya? Iya, lumayan. Berapa menitan? 30 menitan tadi. Oh, kamu ngekos apa rumah pure sendiri gitu? Nah, kebetulan saya ngontrak di daerah Sukarame. Oh, deket lah. Iya. Jadi tujuannya Kak Zandra ke sini gimana? Oh, jadi tujuannya saya ke sini saya mau konsultasi tentang permasalahan yang saya alami. Jadi saya itu merasa di beberapa akhir Ini ya? ya bulan ini prestasi saya itu tuh menurun, Mbak. Kayak dari nilai, dari ya segala aspek akademik saya itu menurun. Jadi kamu kurang belajar ya? Iya, kurang belajar. Lebih mentingin ke personal lain. Iya. Oke, santai aja ya. Kita ngobrol ringan aja. Iya. Coba boleh nggak kakaknya cerita gimana lebih dalam gitu permasalahannya? Ya, jadi saya itu akhir-akhir ini suka bener main HP, Mbak, apa scrolling sosial media, main game berjam-jam. Jadi saya tuh sampai tugas-tugas itu saya tunda-tunda gitu. Jadi kayak saya lebih nyari kesenangan lewat HP. Jadi banyak tugas yang tertunda. Oh, jadi begitu. Ya. Terus kakaknya lebih itu ya, lebih tenang, lebih nyaman sama handphone dibandingkan kayak dunia biasa. Maksudnya tuh kayak kakak nggak peduli di dunia luar gitu loh. Iya. Lebih ke kakak lebih percaya masuk ke dunia media sosial. Iya, iya. Jadi saya itu bahkan setiap lagi nongkrong sama teman, lagi kumpul-kumpul sama teman, saya itu kayak beberapa detik itu kalau nggak ngecek HP itu kayak ada yang sesuatu kurang. Oh, gitu. Jadi saya lebih seneng main game, sering ya lebih ini, Mbak, lebih kayak dunia digital saya itu lebih ada dominan, di otak ya, dominan ya. Oh. Terus kalau kakaknya belajar nih, biasanya apa yang kakak rasain? Pas belajar itu saya biasanya ngerasain tuh bosen, Kak. Bosen banget. Jadi baru beberapa menit belajar itu otak saya tuh kayak udah kerasa panas gitu. Kayak pengen ngecek HP, pengen main game gitu-gitu. Jadi beberapa menit belajar udah males, udah boring ngambil HP. Udah tuh jadinya nggak fokus belajarnya. Oh, jadi menurut kakak dunia belajar tuh bosan, nggak ada uniknya ya dibandingin dunia sosial. Iya. Oh, jadi menurut kakak dunia sosial itu kayak unik. Ada misalnya ada Instagram, ada WhatsApp, terus ada TikTok kan. Terus pasti diutamain tuh gadget. Iya, gadget. Gitu. Iya. Oh, oke. Oke, aku paham. Jadi munculnya pikiran kayak gitu tuh mulai dari kakak kapan? Mulai dari setelah saya lulus dari SMA. Soalnya kan pas di SMA itu kehidupan saya itu penuh dinamika, Mbak. Jadi dari pagi sampai malam tuh saya berdinamika. Udah teratur gitu, Mbak. Udah jam segini ngapain gitu. Nah, jadi kalau pas setelah lulus ini, jadi kehidupan saya itu kayak lebih apa ya, kurang disiplin. Karena apa? Menurut saya karena ketemu HP ini tadi. Jadi nggak tertata ya, Kak? Iya. Oke. Terus orang tua kakak nggak
itu nggak marah atau gimana gitu sama kakak? Orang tua saya selalu ngingetin ya, kok kamu setelah lulus SMA ini malah kayak lebih nggak rajin katanya, dilihat gitu, sering males-malesan gitu. Gitu. Iya, Nah, kalau kita lihat pola ini, sebenarnya ada hubungannya loh, Kak. Aku coba gambarin ya, iya, pikiran kamu belajar tuh bosan, nanti aja, pasti kayak gitu kan. iya. Terus jadi malas, nggak semangat. Hmm, Terus perilaku kakak tuh akhirnya lebih pilih main medsos. iya, Hasilnya tugas ketunda. Karena nanti, pasti numpuk. iya, Nyelesainnya juga susah kan. iya, Harus kayak begadang, walaupun gadang itu juga nantinya nggak akan selesai. iya, Malah ngebuat ngantuk. Jadi besoknya itu kakak pasti pikirnya, udahlah ntar malam. Terus waktu siang nanti kakak nyoba lah tidur siang. Kan contohnya gitu. Terus tidur siang tuh bangun lagi maghrib. Tapi Iya. yang kakak cari bukan itu. Bukan mau belajar. Tapi pasti ke itu lagi, gadget lagi Iya, kan. main game. Ya kayak gitu. Terus kamu ngerasa pas nggak sama pengalaman kamu? Pengalaman apa? Pengalaman yang saya bilang barusan maksudnya Kak. Iya, pas. Pas kan? Semuanya yang saya rasain tuh benar yang mbaknya bilang. Ya, oke Kak. Oke Kak, kalau gitu coba kita cek lagi ya pikiran Kakak. Benar nggak sih belajar itu selalu bosan menurut Kakak? Atau ada cara biar lebih asik gitu? Ya, yang sekarang lagi saya rasain itu, ya saya selalu ngerasa bosan gitu dan sulit fokus ketika belajar, Kak. Nah, Oke. mungkin itu salah satu faktor yang bisa membuat prestasi akademik saya ini menurun gitu. Terus ada nggak di pikiran kakaknya itu, aku ini belajar tuh enaknya lebih enak sama teman gitu, dibandingin sendiri, ada nggak? Iya, Kak. Saya kayak ngerasa itu kalau saya mau belajar, Heeh. kalau sendiri itu lebih susah fokus, Kak. Jadi enaknya lah sama teman, apalagi kalau ada yang saya nggak ngerti misalnya, saya bisa tanya ke teman atau tanya ke guru saya gitu, yang Terus, bisa jelasin. terus menurut kakak, kalau kakak gabung sama temen yang malas, buat kakak tambah malas atau tambah rajin? Tambah malas, Kak, kayaknya. Tambah malas. Soalnya saya juga bermain game ini karena ketemu teman-teman yang di lingkungannya ini main game semua. Jadi ketika ada tugas, terus mereka ngajak main game, saya ujung-ujungnya kebawa main game gitu. Cara pola pikir kakak tadi mengenai cara belajar, terus cara mengolah kebiasaan kakak itu salah. Salahnya itu kayak gini Kak, harusnya kalau emang ada tugas di sekolah, kakak langsung selesaiin waktu pulang. Ya, Kalau waktunya istirahat, jangan sampai begadang. Terus gadgetnya itu jangan terlalu ituin Kak, kayak berlebihan banget gitu. Jadi kakak harus bisa ngatur waktunya, kapan bermain HP-nya, kapan waktu kakak belajar, iya, gitu. iya, Kak. Saya ngerti. Kakak ngerti? Iya, Nah, jadi gini Kak, aku mau sharing juga nih ya. iya. Dulu aku pernah kok muda kayak kakaknya, walaupun sekarang masih muda sih, Iya. tapi yang lebih itu letting Iya. dikit ya. Nah, aku dulu pernah kayak segila itu sama medsos. Nah, terus aku tuh ini kayak walaupun HP lowbat, sambil saya cas Kak. Iya. Terus sewaktu-waktu kata orang tua saya, kamu kalau kayak gitu terus, ntar masa depan kamu kayak mana? Nah, saya belum kayak ini Kak, kayak belum masuk di akal saya, bodo amat lah, nantilah masa depan tuh kata saya. Yang penting mah sekarang masih muda, masih bisa main-main gadget lah apa gitu kan. Saya nggak terlalu mikirin itu. Tapi seketika waktu itu saya mikir, kok saya ini terlalu jauh ya sama teman-teman saya. Iya. Yang awalnya saya tuh deket sama mereka, pas udah itu kenal sama gadget tuh, saya itu nggak terlalu dekat lagi, chattingan aja enggak, kayak gitu kan. Saya mikir, waktu itu saya ngeliat temen saya tuh, kok prestasi dia tuh banyak kan, Iya. pencapaian dia tuh banyak, kok dia bisa banggain orang tua dia, saya enggak. Udahlah, habis itu saya mikir, saya harus ini nih, bisa nih ngubah aktivitas saya, gimana jadinya waktu dari hal yang negatif ke positif. Nah, jadi kakaknya itu dimulai dari diri sendiri, Kak. Jangan kayak kakak itu terlalu mikirin nanti. Kalau nanti keburu telat, Kak.
jadi belajar. Ya. Nah itu manajemen waktunya ya, itu Kak. Oh, jadi intinya harus dari diri saya pribadi dulu ya Kak ya. Iya. Cari cara saya berpikir gitu ya. Harus ada niatnya dulu. Ya. Kayak gitu ya Kak. Oke, jadi gini Kak, saya bakal kasih tugas kakaknya untuk minggu ini ya. Ya. Yang pertama itu kakak bisa ubah pola pikir kakak untuk mengetahui prioritas kakak yang mana. Ya. Yang pertama itu prioritas kakak itu belajar. Ya. Game itu bukan salah satu prioritas Kak. Nah, terus kakak juga bisa tuh bikin to-do list atau catatan. Nah, besok itu kakak bisa manajemen waktunya kakak tuh dari to-do list itu. Ya. Nah, misalnya dari selesai sarapan, habis itu mandi. Intinya kalau bisa dari jam 8 sampai bawah jam zuhur, jam 12 bawahan, jam 11, kakak bisa tuh belajar, catat-catat hal yang positif gitu ya Kak. Nah, terus ubah cara pola pikir kakak yang baru, yang lebih positif lagi, sama coba pakai metode 25 menit belajar di pelajaran kakak yang harus kakak pelajari di sekolah. Itu seperti apa. Terus 5 menitnya lagi itu istirahat. Nanti kita lihat hasilnya di pertemuan berikutnya ya Kak. Oke Kak, kakak bisa nggak ngejelasin dari pertemuan kita awal tadi sampai sekarang, gimana pahamnya kakak tentang konseling ini? Ya Kak, jadi izin menjelaskan ya Kak ya. Ya. Jadi dari awal tadi kita udah membahas yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi saya ini penurunan akademik saya. Ya. Kayak misalnya bermain HP terlalu berlebihan dan bermain sosmed, main game. Nah, itu Kak. Terus intinya saya harus bisa memanajemen waktu saya dan mengubah pola pikir saya yang untuk menjadi lebih positif lagi. Ya. Dan tadi kakaknya juga ngasih tugas ke saya. Tugas yang pertama itu adalah di rumah nanti saya harus mengontrol atau mengontrol pikiran saya untuk mengutamakan yang mana yang prioritas. Ya, nah, benar. kayak untuk belajar, mengerjakan tugas, dan mengutamakan masa depan itu prioritas saya. Dan kayak kalau main game, udah tuh nonton sosial media, itu bukan prioritas, jadi harus dikurangi ya. Iya benar Kak. Terus tugas yang keduanya tadi adalah bikin to-do list atau manajemen waktu. Iya. Jadi saya nanti ketika di rumah, ketika malam hari mungkin ya, membuat jadwal untuk besok pagi, kegiatannya dari pagi jam 7 ngapain, setelah itu ngapain. Nah, itu bisa dibikin to-do list dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi ya Kak ya, begitu. Terus tadi yang seperti kakaknya bilang, teknik yang belajar 25 menit, ya, udah tuh 5 menit istirahat. Nah, ya itu Kak. Oke. Jadi ingat ya Kak, sekali 2 kali masih kebablasan main medsos, jangan langsung nyalahin diri. Anggap aja latihan, yang penting kakaknya balik lagi ke manajemen yang awal. Cara kakak ngeraturin itu keseharian kakak. Oke Kak, mungkin sampai sini saja ya sesi konseling kita. Kalau misalnya saya ada salah, saya mohon maaf ya. Ya Kak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Terima kasih telah menonton. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.